Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Kali ini Daniar mau membahas tentang bab 1 teknologi informasi dan komunikasi. Untuk kontennya yaitu berkaitan dengan Microsoft PowerPoint atau integrasi hasil kerja pada aplikasi PowerPoint untuk mengisi atau menyusun e-book. Jadinya untuk menyusun e-book itu kita nggak hanya melulu di atau menggunakan Microsoft Word ya, tapi kita juga bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Kenapa? Karena dengan menggunakan Microsoft PowerPoint itu nanti hasilnya itu lebih menarik karena kita di situ itu menambahkan warna-warna yang berbeda, template-nya juga macam-macam sehingga pembaca itu lebih tertarik gitu loh dalam membaca apa yang kita sajikan seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa Microsoft PowerPoint itu merupakan bagian dari Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi multi slide ya. Aplikasi dari PPT ini itu juga sangat populer dan sering digunakan di perkantoran, di pendidikan maupun di trainer atau di training ya. Kemudian kehadiran Microsoft PowerPoint ini itu juga memudahkan dalam menjalankan presentasi dengan cara mengubah dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih, misalnya menggunakan makro, hyperlink, dan sebagainya. Kemudian fitur template atau desain itu juga membuat presentasi menjadi enak untuk dipandang. Jadinya untuk fitur-fitur template yang digunakan itu lebih banyak ya. Lebih banyak kita juga bisa download dari berbagai macam sumber, bisa dari PowerPoint-nya itu sendiri, Microsoft-nya itu sendiri, atau dari sumber lain seperti itu. Nah, fungsi dari Microsoft PowerPoint itu yang pertama itu adalah membuat presentasi, mengatur urutan slide, menambahkan elemen visual, menyisipkan multimedia, jadi yang kita bisa menyisipkan video, audio, atau macam-macam ya, gambar gitu ya. Kemudian menerapkan desain, menyampaikan presentasi, berbagi dan kolaborasi, serta mencetak dan membuat catatan seperti itu. Nah, kemudian membuat presentasi itu juga bisa digunakan untuk media pembelajaran. Pengembangan media presentasi harus dilakukan dengan prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Nah, beberapa prinsipnya itu apa saja? Yang pertama itu dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan instruksional untuk mencapai tujuan. Kemudian pesan yang disajikan dalam media presentasi itu dibuat secara garis besar dan tidak detail. Jadinya detailnya itu ketika kita mempresentasikan, tapi apa yang kita tampilkan itu hanya poin-poinnya saja. Kemudian pengembang media presentasi itu juga menggunakan secara maksimal segala potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh jenis media presentasi ini. Misalnya ini kita menggunakan ada video, kita bisa menyisipkan video di situ, nanti kita tanya anak-anak video ini berkaitan dengan pembelajaran hari ini, apa temukan keterkaitannya dan sebagainya, jadinya macam-macam yang bisa kita gunakan untuk di PowerPoint ini. Kemudian prinsip kebenaran materi dan kemenarikan sajian, jadinya tetap ada ya kata menarik dan benar seperti itu. Nah, kemudian aspek presentasi yang kreatif dan menarik. Nah, ini ada 9 aspek, yaitu ada ukuran huruf, warna, ukuran frame, jumlah baris teks, topik, judul, tata letak, background, dan bullet. Seperti itu, bullet. Ya, seperti itu. Jadinya nanti ini silahkan di screenshot, silahkan dibaca. Biasanya untuk ukuran huruf itu font size-nya itu adalah untuk isi teks itu antara 17 sampai 20, sementara untuk subjudul itu 24 dan untuk judul itu 26. Warnanya itu harus kontras. Nah, warnanya itu harus kontras dan bisa terbaca ya. Misalnya backgroundnya putih, warnanya boleh hitam. Misalnya background biru, warnanya itu juga boleh hitam atau putih, tergantung birunya itu biru kegelap apa biru keterang ya. Nah, hal-hal sedetail ini itu juga perlu diperhatikan oleh kita sehingga penyajiannya itu tidak membuat pembaca itu bingung, ini maksudnya apa ya, kok nggak kelihatan ya tulisannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan video, kemudian bisa menggunakan foto, penata letakkan itu juga perlu. Kemudian ada ukuran frame. Nah, ukuran frame itu tidak boleh melebihi dari 16 kali 20 cm seperti itu. Jumlah barisnya, topiknya, kemudian background yang digunakan itu jangan terlalu ramai karena nanti yang pembacanya itu gak fokus ke apa yang disampaikan tapi malah fokus ke backgroundnya seperti itu. Kemudian kita lanjut yaitu konten 8, yaitu integrasi hasil kerja pengolah kata, angka, dan presentasi dalam mengembangkan e-book. Jadinya
dalam mengembangkan e-book seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa bukan hanya dari Word saja tapi bisa juga menggunakan PowerPoint. Nah, ini juga bisa dikombin nih antara Word, Excel, dan PowerPoint seperti itu. Nah, e-book itu adalah versi elektronik dari buku cetak yang dapat dibaca pada komputer pribadi atau perangkat genggam smartphone ya, yang dirancang secara khusus. Jadinya biasanya e-book itu dokumennya atau formatnya itu dalam bentuk PDF, doc, PPT, dan sebagainya. Kalau Excel itu lebih ke itu ya, programnya ya, tapi umumnya itu menggunakan PDF. Nah, e-book itu bereksistensi PDF, kemudian bisa dibuka dengan beberapa program macam-macam. Bisa Adobe Acrobat Reader, ada Voxit Reader, dan semacamnya. Atau pembaca PDF itu juga ada. Nah, format PDF lebih banyak digunakan karena memang lebih praktis dan mudah dalam pembuatannya. Nah, kemudian kelebihan menggunakan e-book. Jadinya kenapa sih kok kita perlu menggunakan e-book, kenapa nggak buku cetak? Oke, yang pertama adalah kita menghemat kertas ya. Pertama itu menghemat kertas, pengurangan penggunaan kertas sehingga kita tidak intinya itu menghemat sumber daya alam lah, terutama kayu, kertas ya. Kertas itu dari kayu kan ya. Jadinya itu. Yang kedua adalah lebih praktis dan ringkas. Kemudian pencahayaan dapat diatur, hemat ruang ya, jadinya kita tidak perlu beberapa space yang banyak. Cukup kita simpan pada hard disk atau pada SSD atau hard disk eksternal dan macam-macam ya. Kemudian kemudahan dalam pembelian dan pengunduhan ya. Pembelian dan pengunduhannya itu lebih gampang. Baca bisa di lebih dari satu perangkat, jadinya bukan harus membawa-bawa buku itu kemana-mana, tapi kita bisa share ke perangkat kita yang lain. Kemudian ramah lingkungan, tahan lama, mudah dalam penggandaan, dan mudah untuk didistribusikan seperti itu. Nah, aplikasi untuk membuat e-book, nah ini salah satunya ada Kalibre, Canva, kemudian ada Flipping Book, Trello, Flipsnack gitu. Sebenarnya untuk membuat e-book itu kita dari Word, kita save as PDF itu juga sudah bisa membuat e-book seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, silahkan ditambahkan pada kolom komen. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.